Perkenalkan, nama saya Devi Asriana Sijabat, NPM 1801010265. Saya dari kelas PGA 5, mata kuliah pembelajaran tematik. Tanggal pengerjaannya adalah tanggal 3 Februari 2021. Jadi di sini saya akan memaparkan jawaban kuis tematik saya. Soal yang pertama, jelaskan alasan yang mendasar diterapkannya pembelajaran tematik untuk A. Kelas 1 sampai 3 SD, B. Kelas 1 sampai 6 SD. Jawabannya adalah alasan yang mendasar diterapkannya pembelajaran tematik untuk kelas 1 sampai 3 SD adalah karena anak-anak pada usia kelas 1 sampai 3 SD itu masih berada di rentang usia yang masih sangat dini. Mereka masih berpikir secara holistik dan masih senang untuk bermain. Pada usia tersebut juga yang terbilang masih dini, anak itu masih membutuhkan pembelajaran yang konkret, yaitu pembelajaran yang bisa mereka lihat, mereka dengar, dan mereka bisa merabanya. Selain itu, agar siswa juga dapat mengalami pembelajaran yang bermakna, artinya mereka bisa menghubungkan pembelajaran itu dengan lingkungan sekitarnya. Selanjutnya B. Kelas 1 sampai 6 SD. Alasannya ialah pengalaman belajar anak menjadi lebih luas dan sesuai dengan perkembangan anak itu. Yang kedua, pelajaran tematik dapat mengembangkan kemampuan siswa. Dan yang terakhir ialah dapat mengembangkan keterampilan berpikir siswa. 2. Dipandang dari sudut perkembangan psikologi anak dan Permen nomor 22 tahun 2006 tentang standar isi dan satuan pendidikan dasar dan menengah, berikan penjelasan menurut kata-kata Anda sendiri berdasarkan acuan tersebut. Jadi menurut saya, maksud dari kata-kata tersebut adalah mencakup lingkup materi minimal dan tingkat kompetensi minimal untuk mencapai kompetensi lulusan minimal pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. 3. Pembelajaran tematik adalah pembelajaran yang bermakna. Jelaskan maksud dari kata-kata tersebut dan berikan contohnya. Jadi, pembelajaran bermakna adalah ketika siswa bisa menghubungkan materi pelajaran dengan konsep-konsep yang telah ada di dalam struktur kognitifnya. Artinya, jika siswa bisa mengalaminya secara langsung, maka itu yang dinamakan dengan pembelajaran bermakna. Siswa tidak hanya mendengarkan namun mengalami langsung pembelajaran tersebut. Contohnya, ketika seorang guru ingin menjelaskan materi tentang tumbuhan, yaitu tumbuhan monokotil dan dikotil. Untuk mempermudah siswa untuk memahaminya, guru bisa mengajak siswa itu keluar dari ruangan kelas dan menuju ke lingkungan sekolah. Di situ, guru bisa mengajak siswa untuk mencari tumbuhan yang berjenis tumbuhan monokotil dan dikotil. Dengan begitu, siswa akan lebih paham dan lebih mudah mengerti. 4. Jelaskan landasan pembelajaran tematik berdasarkan filosofi, psikologis, dan yuridis, dan aplikasinya pada pembelajaran. Jadi, landasan filosofi adalah landasan yang mempertimbangkan pelaksanaan pembelajaran tematik. Aplikasinya dalam proses pembelajaran yaitu, dalam proses pembelajaran, guru lebih banyak bertindak sebagai model, motivator, dan juga bisa menjadi aktor yang bertindak sebagai siswa. Yang kedua, landasan psikologis, yaitu landasan yang sangat penting dalam menentukan isi atau materi pembelajaran tematik yang diberikan kepada siswa agar tingkat kedalaman materi tersebut sesuai dengan tingkat perkembangan anak. Aplikasinya yaitu guru lebih banyak mempelajari atau menerapkan metode yang menarik dan guru dapat menengahi konflik yang terjadi pada siswa. Yang ketiga adalah landasan yuridis. Landasan yuridis merupakan suatu landasan yang berkaitan erat dengan kebijakan ataupun peraturan dalam pelaksanaan pembelajaran tematik, seperti diterapkan, contohnya itu adalah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 5. Sebutkan implikasi pembelajaran tematik pada guru, siswa, metode, sarana dan prasarana, sumber belajar, pengaturan ruang, dan pemilihan media menurut Anda sendiri. Jadi,
Implikasi pembelajaran tematik pada guru itu yakni pembelajaran tematik memerlukan guru yang kreatif dan mengatur pembelajaran agar menjadi lebih bermakna dan menarik. Implikasinya bagi siswa adalah siswa harus siap dalam bekerja sama terhadap teman-teman yang lain, baik bekerja secara individu maupun kelompok. Implikasinya bagi sarana dan prasarana yaitu ketika siswa itu bekerja secara individu maupun kelompok, mereka akan mencari dan menggali informasi. Tentunya hal itu akan membutuhkan sarana dan prasarana untuk mendukung pencarian informasi tersebut. Selanjutnya, implikasi bagi sumber belajar, yaitu pembelajaran tematik perlu memanfaatkan sumber belajar untuk keperluan pelaksanaan pembelajaran. Implikasi bagi pengaturan ruangan yaitu ruangan perlu ditata dan disesuaikan dengan tema yang sedang dilaksanakan. Kemudian dinding dalam ruangan kelas tersebut itu bisa digunakan untuk memajang hasil karya anak-anak di kelas itu. Implikasi bagi pemilihan media yaitu pembelajaran tematik perlu mengoptimalkan penggunaan media pembelajaran yang bervariasi. 6. Jelaskan proses pelaksanaan pembelajaran tematik yang Anda ketahui. Jadi, proses pelaksanaan pembelajaran tematik itu terdiri dari 3 tahap. Yang pertama adalah tahap perencanaan, yang mencakup pemetaan kompetensi dasar, penentuan tema, membuat jaring-jaring tema, pengembangan silabus, dan penyusunan pelaksanaan pembelajaran. Yang kedua adalah tahap pelaksanaan. Tahap ini mencakup penggunaan berbagai model dan teknik pembelajaran. Ketiga, tahap penilaian. Tahap ini dilakukan dengan mengkaji ketercapaian kompetensi dasar dan indikator pada tiap-tiap mata pelajaran yang terdapat pada tema tersebut. 7. Buatlah desain pembelajaran tematik di SD dengan menggunakan satu tema, yaitu kelas bebas yang Anda ketahui saat ini. Jadi, di sini akan saya paparkan bagaimana desain pembelajaran saya, yaitu dari kelas 2 semester 2, tema merawat hewan dan tumbuhan, tema 6. Subtemanya yaitu hewan di sekitarku, subtema 1. Muatan terpadunya yakni bahasa Indonesia, matematika, dan BSBDP. Pembelajaran ke-1, alokasi waktunya yaitu 1 hari. Tujuan dari pelaksanaan pembelajaran ini yaitu dengan menyanyikan lagu anak, siswa mampu membedakan panjang dan pendek bunyi pada lagu. Kedua, dengan menyanyikan lagu anak, siswa mampu menyuarakan panjang dan pendek bunyi pada lagu anak. 3. Dengan membaca teks tentang hewan di sekitarku, siswa mampu mengidentifikasi penggunaan huruf kapital pada awal kalimat. Yang keempat, dengan menyalin jawaban, siswa mampu menulis teks dan dengan huruf tegak bersambung sesuai aturan penulisan yang tepat. Yang kelima, dengan mengamati gambar alat timbangan, siswa dapat menyebutkan satuan baku untuk ukuran berat gram, ons, dan kilogram. Keenam, dengan menimbang berat berbagai benda, siswa dapat mengukur berat benda dengan satuan gram, ons, dan kilogram. Kemudian kegiatan pembelajarannya, kegiatan pembukaannya itu dilakukan dengan pembiasaan membaca atau menulis, mendengarkan, ataupun berbicara selama 15 sampai 20 menit. Alokasi waktunya yaitu 10 menit. Kegiatan intinya, yang pertama, siswa menirukan guru membaca teks yang ditulis dengan huruf tegak bersambung. Kedua, guru memfasilitasi siswa dengan tanya jawab sehingga siswa dapat menyimpulkan bahwa huruf kapital digunakan pada awal kalimat. Ketiga, guru berkeliling kelas memberikan umpan balik atas jawaban siswa dan cara menuliskan huruf tegak bersambung. Yang keempat, guru memberikan penjelasan bahwa dalam menyanyi ada teknik menyuarakan bunyi panjang dan pendek. Yang kelima yaitu siswa menyebutkan berat benda yang ditimbang, baik pada gambar buku siswa maupun benda yang ditimbang. Keenam, siswa menimbang benda-benda tersebut dalam berbagai ukuran. Dan minimal 5 ukuran berat, misalnya
1 kilogram, 500 gram, 3 ons, 100 gram, dan 2 ons. Dan kegiatan inti ini dilakukan selama 150 menit. Kemudian kegiatan penutupnya yaitu kerjasama dengan orang tua dilakukan dengan waktu 15 menit. Penilaian terhadap desain pembelajaran ini yaitu dilakukan sesuai kebutuhan guru, yaitu dari pengamatan sikap, tes, pengetahuan, dan prestasi unjuk kerja atau hasil karya ataupun proyek. 8. Jelaskan apa saja yang menjadi permasalahan pembelajaran tematik di SD. Jadi permasalahannya itu pasti akan ada beberapa. Yang pertama adalah keterbatasan kemampuan dan pengetahuan guru dalam mengajar sesuai tema. Yang kedua, sekolah yang kekurangan jumlah guru untuk menerapkan model pembelajaran kelas rangkap. Yang ketiga adalah lingkungan sekolah yang masih standar dan sarana teknologi yang masih kurang. Atau bisa juga disebut sarana dan prasarana di sebuah sekolah itu masih kurang memadai. Sehingga dengan kurang memadainya sarana dan prasarana tentunya akan berakibat pada kelancaran pelaksanaan pembelajaran. 9. Jelaskan pengertian dan landasan pembelajaran tematik di SD. Pembelajaran tematik itu adalah pembelajaran terpadu yang menggunakan tema untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran sehingga mengalami pembelajaran yang bermakna. Ada 3 landasan pembelajaran tematik. Yang pertama, landasan filosofis. Landasan filosofis ini merupakan landasan yang memiliki pertimbangan yang besar dalam pelaksanaan pembelajaran tematik. Yang kedua adalah landasan psikologis, di mana landasan ini merupakan landasan yang sangat penting dalam menentukan isi atau materi pelajaran yang akan diberikan kepada siswa agar tingkat kesulitan maupun kedalaman materi tersebut sesuai dengan perkembangan anak. Yang terakhir adalah landasan yuridis. Ini adalah landasan yang berkaitan dengan kebijakan ataupun peraturan dalam pelaksanaan pembelajaran tematik. 10. Jelaskan konsep pembelajaran tematik. Jadi, konsep pembelajaran tematik adalah tematik berusaha untuk memenuhi beberapa hal dalam mengembangkan pengetahuan peserta didik seperti berikut ini. Yang pertama itu berpusat pada peserta didik. 2. Memberikan pengalaman langsung. 3. Tidak terjadi pemisahan materi pembelajaran secara jelas. 4. Menyajikan konsep dari berbagai materi pelajaran. 5. Bersifat fleksibel. 6. Hasil pembelajaran sesuai dengan minat dan kebutuhan peserta didik. Yang ketujuh, mengembangkan kemampuan metakognisi peserta didik. Dan yang terakhir adalah lebih menekankan proses daripada hasil.